Dan orang yang membenci agama Ibrahim hanyalah orang yang memperbodoh dirinya sendiri. Dan sungguh kami telah memilihnya Ibrahim di dunia ini, dan sesungguhnya di akhirat dia termasuk orang-orang yang sempurna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Teh Kirana dan Teh Intan yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga dapat menjadi ladang pahala bagi yang membaca dan kita mendengarkannya. Amin, amin ya robbal alamin. Mari kita lanjut ke acara selanjutnya, yaitu mendengarkan lagu Indonesia Raya. Akang teteh sekalian dimohon untuk berdiri.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan sayyi'in wa ala alihi wasallam ajma'in. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang kesempatan hari ini bisa memberikan nikmat dan karunia untuk kita bisa berkumpul pada hari ini. Salam untuk terima kasih juga untuk anak-anakku yang bisa hadir pada debat pertama untuk wakil ketua OSIS. Mohon maaf sebelumnya jika memang sekali mohon maaf sebelumnya jika memang dalam keadaan ini mungkin kita agak kerepotan ya teman-teman semuanya, karena memang mengkondisikan antara jeda belajar dengan waktu debat. Jadi memang waktu pun tadi harus diundur 30 menit, sebenarnya agak lambat lagi. Tapi apresiasi yang sangat luar biasa untuk saya kepada teman-teman yang masih bisa hadir. Untuk pertama, pembelajaran yang bisa dapat kalian ambil dalam kegiatan debat ini utamanya adalah mengenai bagaimana berpendapat dengan bijak atau memberikan argumentasi dengan bijak terhadap beberapa kategori pertanyaan nantinya. Dan nanti teman-teman juga berhak untuk bertanya dan saling menyanggah terhadap apa yang sudah disampaikan oleh wakil ketua OSIS, calon wakil ketua OSIS. Jadi teman-teman semuanya berhak untuk menyampaikan pendapat kalian ataupun memberikan tanggapan terhadap apa yang disampaikan oleh para calon wakil ketua OSIS. Sepertinya ini kebanyakan dari kelas 10 ya, kelas 12 saya cuma beberapa, kelas 11 saya juga lebih sedikit, ini ya lebih banyak, kayaknya lebih banyak dari kelas 10. Mungkin masih banyak nanti di data juga, nanti saya akan data juga untuk siapa kelas mana yang tidak mengirimkan perwakilannya, seperti itu ya. Jadi yang sudah mengirimkan perwakilannya saya ucapkan terima kasih, dan OSIS yang terbaru yang ketua OSIS terbaru juga saya ucapkan terima kasih. Mungkin karena kepala sekolah mungkin berhalangan hadir sepertinya, karena ada tamu di ruangannya, mungkin nanti akan memberikan sambutan terakhir atau memberikan sambutan terakhir atau besok. Jadi sepertinya untuk kegiatan debat kali ini saya akan langsung buka dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Debat terbuka wakil ketua OSIS masa periode 2024-2025 resmi saya buka. Baik, itu saja. Mungkin sekali lagi silakan untuk membuka mindset dan pemikiran kalian dalam konteks berdebat ini, dan buatlah suasana debat dengan sehat, debat dengan sehat, debat dengan tidak menjatuhkan, debat dengan saling mengadu argumentasi. Ya, itu saja dari saya. Terima kasih buat semuanya. Sekali lagi terima kasih untuk kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Menteri Sutisna atas sambutannya. Selanjutnya mari kita dengarkan sambutan lagi dari Bapak Wakil Kesiswaan, yaitu Bapak Muhammad Hidayat. Kepada beliau saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nasta'inuhu wa nastaghfiruh min sayyiati a'malina, may yahdihillahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu guru beserta staf, terlupa kepada anakku semuanya yang kakak banggakan, itu adalah calon wakil ketua OSIS periode 2024-2025. Siapapun nanti yang terpilihnya, semoga menjadi pemimpin yang amanah. Terlupa kepada para peserta debat, paslon, wakil ketua, tim sukses dan lain sebagainya, perwakilan dari tiap-tiap kelas yang kakak banggakan. Semoga langkah kalian berkumpul di tempat ini
bukan semata-mata karena terpaksa, melainkan karena menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Maka kalian akan menjadi saksi ya sebagai thalabul ilmi yang insya Allah mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Baik anak-anakku semuanya, tidak panjang yang akan kakak sampaikan. Yang pertama, permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Saya hari ini kebetulan sedang tugas baik di SMP hari ini, kebetulan saya berpikirnya, jadi saya tidak mendampingi debat calon ketua OSIS dari sekarang. Tetapi insya Allah ketika selesai, ketika ada waktu senang, saya bisa menyaksikan mereka. Kemudian yang kedua, anak-anakku semuanya, walaupun ruangan ini serasa panas, tetapi panas kamu itu tidak sepanas yang di pinggir saya. Kesini kayak apa? Belum juga dimulai udah panas kayak apa? Ya, tapi mudah-mudahan panas ini akan memicu kreativitas kalian untuk beradu argumen. Ya, argumen di sini walaupun memang panas, tapi tetap harus masuk ke dalam logika. Artinya adalah data-data yang ada itu dipersiapkan sesuai dengan data faktual. Ya, segala sesuatu yang disampaikan pergunakan bahasa yang baik, ya, tata krama yang baik, terutama kekuatan bahasa juga baik, ya. Bahasanya jangan bahasa gadong, ya, yang dikeluarin, ya, tapi gunakan bahasa Indonesia yang baik. Salah satu pembelajaran yang baik itu adalah komunikasi, ya, karena komunikasi itu terbentuk keluarnya dari apa? Dari lisan. Ingat, lisan itu tak bertulang, walaupun tak bertulang tapi bisa menyakiti hati. Makanya hati-hati untuk menjaga lisannya, ya. Itu, tetapi di sini insya Allah kalian akan belajar lebih mendetail lagi, ya. Belajar untuk bagaimana caranya menyampaikan pendapat, ya, kemudian memberikan tanggapan, ya. Nah, disitulah kalian akan belajar di sini secara nyata. Ikuti kegiatan ini dengan baik, ya. Kita sudah dibuka oleh pembina OSIS. Terima kasih. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Wakakenswaan, Bapak Muhammad Hidayat yang telah memberikan sepatah dua patah kata, semoga berguna bagi kita semua. Kita lanjut ke acara inti, yaitu debat terbuka calon wakil ketua OSIS SMK Kusuma Bangsa periode 2024-2025. Kepada Teh Zafira selaku moderator, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zafira Maulida. Di sini sebagai moderator untuk acara debat terbuka calon wakil ketua OSIS SMK Kusuma Bangsa Bogor periode 2024-2025. Sebelumnya, izinkan saya membacakan peraturan pada debat kali ini. Yang pertama, masing-masing calon wakil ketua OSIS diberikan waktu 3 menit untuk menjawab pertanyaan. Yang kedua, pada debat calon wakil ketua OSIS ini terdiri dari 3 sesi. Sesi pertama untuk menjawab pertanyaan dari siswa, sesi kedua tanya jawab dengan audiens, dan sesi ketiga yaitu menjawab pertanyaan dari guru. Yang ketiga, semua peserta diharapkan untuk mengikuti aturan debat dan menghormati satu sama lain. Kedisiplinan dan etika harus dijaga sepanjang acara. Langsung saja kita beralih ke sesi pertama, yaitu menjawab pertanyaan dari siswa. Untuk calon kandidat sudah siap? Baik, di sini.
Apa langkah-langkah konkret yang akan Anda ambil untuk meningkatkan komunikasi dan kerjasama antara OSIS dan siswa? Sudah? Apa perlu diulang lagi? Komunikasi dan kerjasama antara OSIS dan siswa. Baik, para kandidat diberi waktu 3 menit untuk menjawab. Dimulai dari kandidat pertama, yaitu untuk Tendina dipersilakan. Tendela. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adalah Mulyana dari kelas 10 jurusan Fisika Ilmiah. Di sini saya akan menjawab pertanyaan, apa sih langkah-langkah untuk meningkatkan komunikasi antara OSIS dan siswa? Apa ada yang mau bertanya kepada kandidat? Tidak ada yang ingin menangkap? Kalau dari audiens tidak ada, kita lanjut ke guru untuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adalah Mulyana dari kelas 10 jurusan Fisika Ilmiah. Di sini saya akan menjawab pertanyaan, apa sih langkah-langkah untuk meningkatkan komunikasi antara OSIS dan siswa? Di sini kita bisa menggunakan 5S, salam, sapa, senyum, dan sopan santun ketika bertemu di sekolah maupun di luar sekolah. Itu adalah salah satu meningkatkan komunikasi antara OSIS dan siswa. Sekian, terima kasih. Terima kasih untuk jawabannya. Untuk kandidat kedua, silakan untuk menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febian Tarini. Saya kandidat nomor 2. Pertanyaannya, apa yang akan Anda lakukan jika terdapat program yang tidak mendapat dukungan dari sekolah? Langkah yang akan Anda ambil untuk meningkatkan komunikasi antara OSIS dengan siswa. Yang pertama adalah melakukan diskusi dengan siswa untuk mengetahui minat dan kebutuhan para siswa-siswi SMK Bangsa Bogor. Cukup, sekian dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk jawaban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rina Kusnawati dari nama kandidat 3. Di sini saya akan menjawab pertanyaan, apa langkah-langkah untuk meningkatkan komunikasi dan kerjasama antara OSIS dan siswa? Bisa dengan mengadakan program komunikasi, mengajukan pertanyaan, dan juga belajar diskusi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad. Pertanyaannya tentang apa langkah pemerintah untuk meningkatkan komunikasi dan kerjasama antara OSIS dan siswa. Tentunya langkah saya yang pertama adalah menjalin hubungan terlebih dahulu dengan para murid dengan menerapkan 5S. Tentunya jika sudah menjalin hubungan antara OSIS dan siswa, maka OSIS tidak merasa ragu lagi atau canggung lagi untuk mengajar bersama siswa yang lainnya. Kita sudah menjawab pertanyaannya, tapi sebelum kita beralih ke pertanyaan selanjutnya, apa ada Teteh ingin menyanggah atau tanggapannya atas jawaban yang mereka berikan? Apakah ada tanggapan atau sanggahan?
mengatasi perbedaan rasa kebersamaan. Jika hanya senyum, sapa, berbicara itu kan basically normal untuk berbicara dengan teman-teman, mengatasi untuk seseorang yang baru dikenal. Saya kasih satu pertanyaan, itu bagaimana cara mengubah pola pikir seseorang dengan personality yang berbeda. Karena kadang banyak siswa ini kan personalitinya beda-beda. Misal kayak saya melihat kalian, saya baru kenal kalian, mungkin bisa jadi saya nganggap kalian jutek, sombong kayak gitu. Nah, bagaimana cara kalian untuk mengubah perbedaan seperti itu, personalitinya? Baik, terima kasih atas sanggahannya. Bagaimana cara mengubah pola pikir personality yang berbeda-beda orang terhadap orang lain kita? Yang pertama, betul kata Kang Zainal, melakukan 5S: salam, senyum, sapa, sopan, dan santun. Nah, kan orang juga berhak menilai kita dengan berbeda-beda ya. Misalkan kayak gimana sih? Kayak misalkan melihat orang kayak, ih, sini pasti gini. Nah, cara mengubahnya adalah, misalkan saya kan di sini OSIS kan. Kalau misalkan saya terpilih menjadi wakil ketua OSIS, nah kita tuh jangan kayak, gue nih wakil ketua OSIS, dan kayak gitu. Jadi kita jangan tunjukin sifat semangat kita, jangan sombong gitu. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan bagaimana cara mengubah pola pikir personality seseorang dengan tidak pasang muka jutek ya. Bisa biasanya kan orang-orang yang mukanya jutek, padahal kalau udah kenal, ternyata dia asik loh, kayak mukanya jutek banget sih, ternyata pas udah kenal tuh dia tuh asik banget, sumpah, kayak asik banget ya sih ya kan. Jadi dari saya mungkin kita gak apa-apa ya SKSD, so kenal so deket, karena nanti lama-lama juga jadi deket kan, kayak bakal bestie lah ya. Sekian jawaban dari saya, terima kasih. Baik, ingin menjawab tadi pertanyaannya bagaimana bagaimana cara mengubah personality pikiran mereka agar tidak merasa takut kepada OSIS. Dari sini juga kita tahu mereka merasa takut kepada OSIS. Jadi kita sebagai OSIS harus berinisiatif terlebih dahulu agar berkenalan, melakukan salam, sapa, senyum terlebih dahulu kepada mereka. Jadi mereka yang merasa canggung karena kita yang terlebih dahulu melakukan hal tersebut tanpa kita sadari. Melakukan 5S secara tidak langsung, pastilah kita akan gimana kabarnya, gimana hari pasti baik kan. Secara tidak langsung kita melakukan perbincangan yang baik. Ada OSIS yang judes nggak? Apa jaminan ketika salah satu tujuan yang kalian sampaikan tidak terlaksanakan? Di sini saya menjawab pertanyaan
jika program tujuan atau program kerja kita tidak terlaksanakan, kita bisa yang pertama saya akan membicarakan atau mendefinisikan program yang akan dijalankan bersama ketua OSIS, wakil ketua OSIS, dan juga anggotanya. Jika program tersebut disetujui oleh ketua OSIS, wakil ketua OSIS, dan anggotanya, kita akan mengadakan rapat dengan pimpinan. Jika program tersebut disetujui oleh ketua OSIS, wakil ketua OSIS, anggota, dan pimpinan OSIS, kita akan meminta izin kepada sekolah, kepada kepala sekolah terlebih dahulu. Karena program itu kita harus memiliki izin dari pihak sekolah, dulu. Dan pertanyaan kita bagi pertanyaan. Jika tidak terwujudnya program itu, kita akan mengganti program itu dengan program yang lain dengan seizin dari siswa-siswi yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas jawaban dari kandidat pertama. Kandidat kedua silakan untuk menyanyikan atau memberikan pendapat. Jika tujuan tidak terlaksanakan, kan kalau program kerja kan didiskusiin dulu ya. Jadi pasti insya Allah bakal terlaksanakan. Jadi tadi pertanyaan apa jaminan kan? Apa jaminannya? Jaminannya. Kita akan bertanggung jawab kalau program itu tidak terlaksanakan dan akan menggantikannya dengan program yang baru. Tapi sebelum menggantikannya dengan program yang baru, kita akan berusaha agar program tersebut terlaksanakan dengan baik. Kan kita OSIS membuat program kan. Nah, agar terlaksanakan itu kita butuh bantuan dari kalian. Jadi mohon kalian juga berkolaborasi dengan kita agar tujuan kita terlaksanakan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawaban dari kandidat kedua. Kandidat ketiga silakan menjawab. Baik, saya akan menjawab pertanyaan yang tadi. Apa jaminan ketika salah satu tujuan program OSIS tidak terlaksanakan? Kami akan mengusahakan seoptimal mungkin agar tujuan atau program tersebut bisa terlaksanakan, dan jika tidak terlaksanakan pun akan menggantinya dengan program yang lain yang sudah pasti akan dilaksanakan dengan diskusi juga kepada OSIS atau seluruh siswa-siswi juga. Sekian, terima kasih. Apa jaminan jika tujuan yang Anda sampaikan tidak terlaksana? Tentunya tujuan dari program saya pasti akan terlaksana, cuman yang menjadi tanda tanya apakah program itu akan berhasil atau gagal. Maka dari itu saya sangat membutuhkan kontribusi dari semua murid SMK Musma Bangsa Bogor agar memaksimalkan kesuksesan dalam program dalam tujuan yang saya sampaikan. Bentuk tanggung jawab saya adalah saya akan berdiskusi dengan pengurus OSIS lainnya dan membahas tentang di mana letak kesalahan dari tujuan yang saya sampaikan, lalu mengevaluasi tujuan dan kesalahan tersebut. Baik, oke, boleh tepuk tangan untuk 1, 2, 3, dan 4. Untuk pertanyaan dari audiens sudah selesai. Untuk sudah semua ya? Sudah semua. Untuk sekarang saya akan lanjut kepada sesi berikutnya. Untuk sesi debat kali ini, saya ingin pertanyaan itu diajukan oleh calon yang lain. Jadi silakan nanti calon yang lain memberikan pertanyaan kepada calon yang saya tentukan. Dan nanti silakan saling merespon dan saling menanggapi. Oke. Untuk urutannya mungkin saya akan tetap yang tadi saya sampaikan di awal. Urutannya nomor 1
itu ditanyakan oleh nomor 2, nomor 2 nanti yang bertanya itu nomor 3, dan nomor 3 yang bertanya adalah nomor 4, dan nomor 4 nanti bertanya oleh nomor 1. Jadi nomor 1 nanti diberikan pertanyaan oleh nomor urut 2. Ya, paham? Paham ya? Jadi untuk pertama, untuk tadi karena tadi kita sudah mulai dari 1, 2, dan 3, sekarang kita mulai dari nomor 4. Berarti yang akan memberikan pertanyaan adalah dari nomor urut 1. Silakan memberikan pertanyaan terhadap paslon atau calon nomor urut 4. Siap? Siap untuk Teh Dela memberikan pertanyaan? Kenapa? Di sini saya akan menanyakan kepada kandidat nomor 4, bagaimana jika Anda menangani situasi di mana ada perbedaan pendapat antara anggota OSIS tentang keputusan yang harus diambil? Bagaimana jika Anda menangani situasi di mana ada perbedaan antara pendapat anggota OSIS dengan keputusan yang harus diambil? Baik, jawab. Bagaimana jika Anda menangani situasi terkait perbedaan pendapat antara OSIS? Tentunya saya akan mengambil jalan tengah dengan membagikan pendapat tersebut, lalu memilih apakah pendapat tersebut ada yang memiliki kesamaan, lalu merekomendasikan kepada ketua OSIS apakah pendapat itu cocok untuk digunakan atau tidak. Bagaimana? Ada tanggapan? Sudah? Sudah ada tanggapan? Cukup? Cukup. Oke, terima kasih. Ya, baik, tentunya seorang wakil ketua OSIS harus memiliki jiwa kepemimpinan. Apa sih? Bagaimana menurut Anda pemimpin yang ideal? Sudah siap menjawab? Saya bisa. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Kang Zainal. Bagaimana menjadi pemimpin yang ideal itu seperti apa? Yang bisa memanajemen waktu dan tidak egois terhadap bisa mengatur waktu dengan menjadi pemimpin yang ideal. Sudah? Masih ada? Contohnya, ya itu tidak egois terhadap suatu organisasi, tidak mementingkan dirinya sendiri,
Sudah, itu saja. Oke, sudah. Kita langsung saja untuk mempersingkat waktu untuk Teh Dina memberikan pertanyaan untuk Teh Baby. Untuk pertanyaan Teh Dina, silakan. Bagaimana Anda akan memastikan bahwa setiap suara siswa didengar dan dihargai dalam keputusan-keputusan OSIS? Sudah simak dengan baik Teh Baby pertanyaannya. Bagaimana Anda akan memastikan bahwa setiap suara siswa didengar dan dihargai dalam keputusan-keputusan OSIS? Yang pertama, kita akan melakukan diskusi antara para siswa dan OSIS agar minat dan kebutuhan kalian didengarkan oleh kita. Atau Sudah jawabannya itu saja. Ada jawaban lagi? Sudah. Oke, kita kembali tepuk tangan dulu untuk para sekarang kita berbanding waktu, kita percepat untuk Peggy. Silakan memberikan pertanyaan untuk nomor 21. kira-kira program OSIS apa yang perlu dikembangkan? Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu. Kira-kira apa sih program OSIS yang perlu dikembangkan? Mungkin di sini kita akan mendiskusikan dulu program apa yang akan kita adakan. Lalu kita memilih suara terbaik terlebih dahulu. Program apa sih yang akan kita kembangkan dan jalankan? Kita bisa mencari tahu dulu program apa yang akan dijalankan dan dikembangkan. Setelah itu kita bisa mengetahui apakah pantas jika program itu dikembangkan atau tidak. Jika program itu pantas untuk dikembangkan, maka OSIS akan mengembangkan sebaik-baiknya. Oke, sudah tentang apa? Berarti kamu nggak analisis data dulu? Kan tadi kamu bilang mencari tahu kan? Berarti kamu sebelum debat kamu nggak nyari data dulu apa yang perlu dikembangkan dari program-program OSIS sebelumnya? Mungkin program OSIS sebelumnya itu saya akan mencari terlebih dahulu karena saya ada yang saya ketahui dan saya tidak ketahui dari program OSIS terlebih dahulu. Kan kamu di sini jadi wakil ketua OSIS kan? Nah seharusnya sebelum kamu debat gitu, kamu harus nyari data dulu dong. Ya nggak sih? Baik, mohon maaf, saya tidak mencari tahu
Sudah? Itu saja. Mudah-mudahan bisa lebih rapi dan lebih seru dari ini ya, karena yang muncul besok adalah ketuanya. Jadi yang masih belum bertanya, belum mendapatkan kesempatan untuk bertanya dari setiap sesinya, bisa bertanya di esok hari pada ketuanya yang lebih kuat mungkin ya, mudah-mudahan. Nah, itu saja saya sebagai moderator dan Zafira sebagai moderator satu mengucapkan terima kasih. Saya kembalikan kepada MC dan saya persilakan. Baik, terima kasih kepada Bapak Tis dan Teh Haya. Panas ya, lumayan ya. Buat Akang Teteh semuanya puas gak sama wakilnya gitu sekarang? Puas ya, puas ya. Oke, pada lapar gak? Kita udahin aja ya. Sebelumnya buat Akang Teteh semuanya, seperti yang ada pada peraturan ya, jangan rusuh, oke? Dan pengingat untuk besok, buat Akang Teteh yang ingin bertanya jangan malu-malu dan langsung angkat tangannya, oke? Karena di sini kita mengejar waktu, kita takut makin ngaret ya. Baik, kita tutup aja. Mohon maaf apabila ada kekurangan yang telah saya lakukan dan rekan-rekan saya lakukan. Terima kasih telah mengikuti dan hadir pada debat pada hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.